Coba cek save post di sosmed lo. Biasanya lo nge-save apa aja? Mungkin ada yang nge-save video lucu, atau video yang bahas kerjaan, tips trik editing misalnya buat para editor, atau mungkin saham. Tapi pasti ada juga atau bahkan banyak yang save postingan-postingan motivasi ataupun self-development. Termasuk gue. Biasanya kalau ngeliat postingan yang relatable atau yang kita butuhin, kita akan save berharap kita akan balik lagi ke postingannya dan akhirnya aplikasiin ide postingannya itu ke kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar kita akan lakuin tips developing diri itu? Apakah segitu banyaknya konten-konten motivasi dan development itu berguna buat kita yang nonton dan save postingannya? Apakah kita yang save or share konten self-development akhirnya benar-benar develop? Konten-konten self-development memang kayaknya lagi dicari-cari banget. Dengan banyaknya term-term zaman now, kayak quarter life crisis lah contohnya, bikin kita yang di umur-umur quarter ini jadi takut, FOMO, dan akhirnya cari berbagai cara untuk stay alive and motivated. Salah satunya dari video self-development. Lihat aja berapa banyak buku yang diproduksi, seminar, webinar, yang bahkan berbayar tapi tetap laku. Ada data dari gitnux.org, market self-help industry bernilai 11,6 miliar US dollar di tahun 2019. Ini diprediksi akan naik terus hingga bernilai 56,66 miliar US dollar di tahun 2027. Nah, makanya nggak heran kalau setiap ke toko buku yang temanya self-improvement itu selalu terpajang jadi buku bestseller. Dan banyak juga video-video self-improvement yang ditonton lebih dari jutaan orang. Tapi, ironi, karena kesadaran akan self-improvement itu tinggi, tetapi ternyata keadaan hidupnya tidak mengikuti. And this is what we call as the illusions of progress. Simpelnya, ini adalah perasaan di mana kita mikir kita kayaknya udah mulai berprogres atau mulai berkembang, padahal sebenarnya nggak ada aksi nyata yang signifikan yang kita lakukan. Kita cuma jadi penikmat konten, jadi penontonnya aja. Kita cuma nikmatin bukunya aja, tapi nggak bisa manfaatin isinya. Bahkan, ada sebuah penelitian dari Dr. Sarah Ricardson dari University of Cambridge di tahun 2022 yang nunjukin kalau 67% dari 1.200 responden yang konsumsi konten motivasi lebih dari 2 jam per hari mengalami penurunan signifikan dalam pengambilan tindakan nyata. Why? Karena ternyata perilaku over-consuming ini bikin kita kebingungan dan sulit untuk memilah informasi yang datangnya banyak sekaligus. Jadinya bahkan tips-tips kayak 5 things you need to do before 30 misalnya. Ini bikin kita bingung. Duh, harus milih yang mana ya? Harus ngelakuin yang mana dulu ya? Kayak gitu. Akhirnya jadilah kita indecisive. Dan kita semua tahu lah ya bahwa indecisive itu adalah tantangan dan kerikil di journey self-improvement. Well, semua video motivasi ini mungkin ada gunanya buat orang-orang yang ngerasa harus dimotivasi dulu baru bisa bekerja. Tapi trust me, it's not gonna stay long. Hal yang jauh lebih penting dari motivasi adalah disiplin. Karena kalau dipikir-pikir, sulit juga ya kalau kita harus nunggu motivasi dulu baru bisa bergerak ngelakuin sesuatu. Kita harus nonton seminar orang sukses dulu untuk bisa bekerja dengan niat. Tapi bahkan setelah nonton, nggak ada yang bisa ngegaranti berapa lama motivasi itu akan stay. Bisa aja cepet cabut lagi karena kita ngeliat orang yang mungkin hidupnya lebih enak, kerjaannya lebih enak. Nah, makanya ada satu quotes yang gue dapat pas gue ngobrol sama psikolog tentang hal ini. Dia bilang bahwa mood dan motivasi itu dibikin, bukan ditunggu. Nah, gue lagi nggak mood misalnya buat belajar, tapi nggak boleh bikin gue berhenti belajar. I create the mood. Kalau di gue misalnya, gue akan set up atmosphere yang enak untuk belajar, lalu akhirnya gue beli kopi karena misalnya gue suka kopi. Dan usaha ini thankfully bisa bikin gue tetap on track sama tujuan gue. Sama halnya dengan disiplin itu tadi. Jadi emang gak ada istilah nunggu motivasi. Disiplin bikin kita tetap komit dan fokus sama tujuan. Ini nge-train otak kita untuk ngelakuin tugas yang berulang secara otomatis. Karena penelitian dari Science Daily nunjukin sekitar 40% aktivitas harian dilakukan di situasi yang hampir sama setiap hari. Dan hal ini mendukung dia menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, disiplin buat bangun habits jauh lebih ngefek daripada motivasi sesaat. Nah, motivasi dan disiplin ini harus jalan bersamaan. Motivasi bisa jadi trigger dimulainya perjalanan self-improvement, ngasih energi emosional buat bayangin sebuah kesuksesan. While disiplin buat mastiin bahwa visinya akan jadi kenyataan. Bisa nge-guide kita lewat masa-masa sulit ketika antusiasme kita nggak cukup misalnya. Tapi ngomongin motivasi, kita juga harus bisa hati-hati dan bijak loh untuk pilih-pilih video motivasi.
Ada banyak banget video motivasi ataupun video-video yang relatable yang nyatanya cuma cari viewers aja. Which somehow always works karena memang sesuai teori resonansi Tony Schwartz yang bilang bahwa ide atau pandangan bisa diterima karena memang selaras dengan pengalaman dan emosi mereka ataupun orang-orang. Ya tapi agak kontradiktif ya, kalau yang bikin ternyata orang-orang yang backgroundnya nggak jelas nih dari mana. Don't get me wrong, bukan berarti yang bisa ngasih motivasi mungkin hanya orang-orang yang lulusan psikologi. Enggak ya, semua orang menurut gue berhak dan bisa bikin motivasi dari experience-nya sendiri. Tapi harus hati-hati juga, karena jadinya banyak video yang dipaksa untuk bikin relatable for viewers. Misalnya video-video kayak, hidup tuh nggak harus selalu buru-buru, karena timeline sukses orang beda-beda. Nah itu kan banyak ya di sosmed. Nah sebelum jauh, coba cek dulu deh, video itu dibikin sama siapa? Apakah sama orang yang memang terlihat konsisten dan persisten dalam pekerjaannya, atau malah dibikin sama orang biasa yang nggak ada karya? Karena jadinya sulit nih. Kalau ternyata it's coming from people who doesn't work, nanti kita bisa dengan mudah untuk mikir, oh iya, kan kata si X timeline hidup orang itu beda-beda. Ya udah santai dulu aja lah kawan. Karena memang saat orang udah merasa terwakili dengan konten-konten motivasi yang sebenarnya salah, kita akan cenderung nyari kenyamanan sementara daripada mencari solusi. Sekarang let's see, selain disiplin tadi, apalagi yang bisa kita lakukan untuk video-video motivasi ini yang kita nonton jadi works dan punya efek di kehidupan kita. Pertama, ya kita harus filter segala informasi dan gimana kita dapat informasi tersebut. Kalau mau nonton video motivasi, kita bisa set waktu nih, misalnya kita akan pakai 15 menit aja untuk cari video motivasi yang pastinya juga harus relevan. Ini bisa buat ngehindarin kita jadinya kelamaan scrolling atau malah buka video yang bikin kita terlena. Dari banyaknya video, pilih aja video yang kira-kira dari akun yang memang sudah terverifikasi baik. Misalnya, akun yang kita udah tahu nih kalau orang-orang yang bikin video tersebut sudah dikurasi ataupun ngelewatin interview panjang sebelum akhirnya bisa bikin video-video motivasi. Gak semua juga kok video-video harus ditonton. Kenapa? Supaya biar kita nggak overwhelmed dan terjebak di paralyzed by analyze. Yaitu keadaan yang bikin kita nggak mampu buat ngambil keputusan karena terlalu banyak berpikir. Jadinya sulit buat ambil action. Nah lalu, setelah nonton video motivasinya, akhirnya kita bisa memulai nih untuk fokus pada apa yang mau kita capai. Abis nonton video tips misalnya, mulai tulis tipsnya di notes untuk bisa kita baca dan kita ingat lagi. And then setelah itu bisa kita aplikasiin ke lifestyle-nya kita. Mulai kenali dan cari tahu yang jadi goals kita itu apa. Biar fokusnya nggak kebagi-bagi dan gampang terpengaruh dengan video motivasi lain yang sebenarnya nggak kita butuh-butuhin banget. Dan jangan lupa untuk menghargai setiap langkah kecil yang udah berhasil kita lakuin dan juga kita praktekin. Biar kita nggak terlalu terbebani. Nah, reminder untuk kita semua kalau video motivasi itu baik, tapi hanya akan berguna saat kita yang nonton akhirnya mengambil aksi. Remember bahwa tips dan kata-kata bijak itu mungkin cuma jadi alat, tapi penggeraknya ya tetap kita yang nonton. Jadi, udah siap untuk take actions atau mau stay terus jadi penonton?